Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Revenge yang dibuat oleh Sion Reis. Iya, jadi Sion Reis ini kembali membuat suatu inovasi baru di sini. Dan ini adalah sebuah peraturan baru, yaitu Remote Sums. Dan menurut saya sangat menarik banget sih peraturan ini. Jadi kayak menggabungkan sebuah indexing gitu ya. Tapi dalam konteksnya itu penjumlahan juga gitu, ada unsur penjumlahannya. Jadi kayak mengindexing dua angka dan dua angka tersebut harus berjumlah sesuai dengan sangkar tersebut. Sangat menarik banget sih. Dan kita harus menentukan juga ya, kayak menentukan arahnya gitulah. Sangat menarik banget kalau menurut saya. Saya ingat melihat puzzle pertamanya ya dari Remote Sums ini, dan menurut saya sangat menarik banget emang peraturannya. Oke, langsung saja kita lihat peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, angka X pada sangkar akan melihat minimal satu angka Y secara horizontal atau vertikal dengan jarak X petak dari sangkar tersebut. X tambah Y harus berjumlah sesuai angka yang diberikan. Ya, mungkin sedikit komplikat, terdengarnya sedikit ribet ya, tapi sebenarnya nggak terlalu ribet kok. Jadi kayak contohnya untuk sangkar 8 ini ya. Misalkan kita punya angka 2 gitu di sini. Berarti dia akan melihat beberapa petak yang berjarak 2 dengan angka ini gitu. Jadi kayak contohnya 1, 2, kalau dari arah ke atas, kalau dari ke bawah bisa aja 1, 2 di sini, di kanan 1, 2, dan di kiri 1, 2. Berarti di 4 petak ini. Dan untuk mendapatkan jumlah 8, maka kita harus membuat salah satu petak ini minimal ya. Salah satunya itu harus berisi angka 6 gitu. Supaya bisa 2 tambah 6 untuk berjumlah 8. Tapi nggak apa-apa ya, kayak misalkan ada 2 angka 6 di sini, nggak ada masalah gitu. Walaupun kita nggak tahu arahnya, yang penting minimal salah satunya aja gitu. Salah satunya harus berjumlah 2 tambah 6 gitu, kalau jaraknya 2 kan tadi. Dan di sini juga dibantu dengan crop keepers ya, yaitu angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1. Jadi dua petak ini memiliki selisih 1. Contohnya bisa aja 3 dan 4 gitu. Angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Di sini contohnya 2 dan 4 itu adalah angka dengan rasio 1:2. Dan tidak semua titik diberikan. Jadi valid-valid saja dua petak ini berisi angka dengan selisih 1 atau berisi angka dengan rasio 1:2, walaupun tidak ada titik di sini. Jadi nggak apa-apa. Oke, jadi sangat menarik banget ya. Jadi ada sedikit crop keepers di sini yang akan membantu mengeliminasinya gitu. Mengeliminasi kandidat-kandidatnya. Oke, mari langsung saja kita reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Saya sebenarnya ada takut sih. Ini sebenarnya difficulty-nya 4 dari 5 nih. Jadi ya semoga saya bisa menyelesaikan puzzle ya. Oke, oke, yang saya ingat tuh dari yang puzzle pertamanya ya. Puzzle pertama dari Remote Sums ini, semakin kita mendekati tengah grid gitu ya, akan semakin kecil sih kombinasi opsi yang mungkin ya pada suatu Remote Sums. Karena kayak misalkan petak ini ya, dia hanya bisa melihat maksimal 4 petak gitu. Walaupun ke arah ke atas, dia hanya bisa maksimal melihat jarak terjauhnya gitu ya. Dia hanya bisa melihat 4 gitu. Jadi ini adalah, kalau ini adalah sangkar, dia hanya bisa berisi 1, 2, 3, 4. Di seluruh petak ini, dia akan berisi jaraknya maksimal 5 ya. Kayak misalkan petak ini, dia akan melihat maksimal 5. Ya kan ya, iya, kalau ke atas dia hanya bisa melihat 3, ke kiri hanya bisa melihat 3, ke kanan dia hanya bisa melihat 5, ke bawah hanya bisa melihat maksimal 5. Jadi petak ini hanya bisa berisi 1 sampai 5. Dan sama juga ya untuk seluruh petak ini gitu. Jadi kita kayak punya sebuah cincin gitu ya. Di sini adalah maksimalnya 4, di sini adalah maksimalnya 5, di sini adalah maksimalnya 6, dan seterusnya gitu. Dan nggak ada angka 9 yang disangkar, saya ingat itu juga. Karena kita nggak bisa, walaupun terjauh pun, kita hanya bisa melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita hanya bisa melihat maksimal 8 jaraknya. Oke. Oke, berarti seluruh petak ini hanya bisa berisi angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia hanya bisa melihat maksimal 5. Dan iya, kayak
kayak petak ini ya, petak ini pun juga nggak bisa berisi angka yang di atas 4 gitu ya. Di atas 3 sih harusnya. Karena kan kalau misalkan ini 4, kita harus menjumlahkan dua angka yang berjumlah 4 gitu ya. Jadi kalau ada 4 di sini, kita harus melihat 1, 2, 3. Melihat 0 gitu di salah satu petak ini, 4 tambah 0. Dan itu kan nggak mungkin untuk Sudoku ya. Berarti kayak kalau misalkan ini jumlahnya 4, dia harus lebih kecil dari angka 4 ya seluruh opsinya. Maka ini bukan 4 atau 5. Kalau ini 5, berarti harus lebih kecil dari angka 5. Oke. Dan ya kayak di titik hitam itu juga hanya untuk mendapatkan rasio 1:2 ya. Kita harus opsi-opsinya adalah 12, 24, 48, dan juga 36 ya. Ini adalah 4 opsi yang mungkin pada titik hitam. Jadi kayak ini nggak mungkin angka 5. Angka 5, 7, 9 nggak mungkin berada pada titik hitam. Oke. Nggak terlalu banyak ya yang bisa kita dapatkan tadi. Ya kita lihat. Oh iya, iya, ya. Oke lah, simple ternyata ya di sini. Jumlah 4 pada dua petak bisa berapa sih sebenarnya? Nggak mungkin dua dong ya. Karena kalau ada dua di sini, kita akan menjumlahkan 2 tambah 2 ya. Dan duanya akan berulang gitu dimanapun kita melihat arahnya. Jadi ya nggak mungkin 2 tambah 2. Harus 1. Kalau ini 1, kita akan melihat angka 3 di salah satu petak ini. Kalau ini 3, kita akan melihat angka 1 di salah satu petak ini ya. Kayak ini. Oke. Tapi kalau ini 1, 3, maka untuk memiliki titik hitam ini bakal 2 atau 6. Antara 1 dan 2 atau 3 dan 6. Itu adalah opsi yang mungkin. Oke. Kalau ini gimana? Bentar. Kayaknya 3 bakal ada selalu di 4 petak ini deh. Karena kalau ini 1 ya, dia harus melihat 3 di salah satu petak ini dong. Untuk jaraknya 1 ya. Tapi nggak mungkin di sini lagi. Maka harus melihat 3 di salah satu petak ini. Tapi kalau ini 3, ya udah itu angka 3 gitu. Jadi 3 di box ini bakal selalu ada di 4 petak ini. Maka di sini bukan angka 3 lagi. Oke. Berarti ini bakal dipilih dari 1, 2, 4 ya. Berarti ini antara 1, 2, 4, atau 8. Karena kan kalau di titik hitam itu antara 3, 6 atau dari 1, 2, 4, 8 grupnya. Tapi ini adalah jumlahnya 7, maka nggak bisa ada angka yang dia 7 atau lebih. Maka ini 1, 2, atau 4 ya. Berarti bakal ada selalu ada angka 2 di sini. Antara dia 1, 2 atau 2, 4. Maka bakal selalu ada angka 2, maka di sini tidak bisa 1 dan 2 lagi. Wow. Seru juga ya di sini untuk melakukan eliminasi kandidat-kandidatnya. Oke, berarti ini menjadi angka 3 dan 6. Dan ini bukan 3 lagi sekarang ya. Dan ya ini yang saya ingat sih. Sepertinya bakal agak susah ya untuk melakukan menandakan nih posisi-posisinya. Tapi 6 di sini nggak bisa melihat ke bawah ya. Saya baru nyadar 6 nggak bisa melihat ke bawah, nggak bisa melihat ke atas, karena maksimal 4. Nggak bisa melihat ke kanan, jadi dia hanya bisa melihat ke kiri dong. 1, 2, 3, 4. Oh, oke. Iya, karena di sini maksimal 5 tadi ya. Kalau di cincin ini maksimal 6, berarti memang harus maksimalnya, semaksimal-maksimalnya. Berarti 6 hanya bisa melihat tadi berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di sini 4. Lihat 4 di sini. 4 tambah 6 berjumlah 10. Oke, maka ini bukan 4 lagi. Atau enggak gini deh, saya tandain petak-petak yang sudah selesai sangkarnya ya dengan warna hijau gitu. Kita sudah menyelesaikan sangkar ini karena sudah melihat angka 4. Dan 3, dia harus melihat angka 1 pada petak ini ya. 1 di sini. Oke, mungkin kalau enggak kayak gini kali ya. Untuk menandakan bahwa ungu akan melihat angka 1 di salah satu petak ini. Tapi nggak mungkin di sini ya angka satunya ya. Karena sudah ada angka 1 di sini. Tapi kayaknya mendingan saya keep aja deh kayak warna ungu supaya nggak ngebingungin ya. Jadi kayak petak yang di tengah-tengah sini akan melihat angka 1 lah intinya di salah satu petak ini gitu.
biar nggak terlalu ngebingungin juga. Jadi yang akan di tengah akan melihat keluarnya gitu. Oke. Mana lagi ya? Oke. Dua petak ini yang mana nih? Kita bisa nentuin nggak yang mana yang angka satu, yang mana angka dua? Kalau hmm, kalau ini dua udah melihat angka tiga ya. Kalau ini dua sedang melihat angka tiga di sini, jadi sudah oke. Okay. Kalau ini satu, dia harus melihat angka 4 di salah satu petak ini. Tapi nggak mungkin di baris ini. Hmm. Kalau ini dua mungkin. Kalau ini satu harus melihat angka 6 di salah satu petak ini. Tapi nggak mungkin di baris ini juga. Hmm. Kalau ini dua, dia harus melihat angka 5 di salah satu petak ini. Nggak terlalu menarik. Oke. Kita kita pencil mark yang di cincin ini dulu deh. Karena kan maksimal tadi 6 ya di cincin yang ketiga ini. 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini nggak mungkin 5 karena di titik. Oh ya, ini juga. Hah, hah. Sejak kapan ini jadi 1, 2, 4? Ya aneh nggak sih? Oh iya, karena maksimalnya 5 di sini tadi ya. Maksimal maksimal petaknya 5 di sini sehingga ini hanya bisa 1, 2, 4. Dan nggak mungkin angka 3. Ya. Yeah. Dan berada di titik hitam juga ya. Berarti di titik hitam ini juga sama ya. Dipilihnya dari angka 1, 2, 4, 8. Tapi nggak mungkin angka 8 karena dia hanya bisa melihat maksimal 6 di cincin ini. Berarti ini adalah 1, 2, 4 juga. Berarti dua petak ini bakal selalu memiliki angka 2 ya. 1, 2 atau 2, 4 lagi. Maka ini bukan 2. Dan ya nggak mungkin ada satu di sini ya. Kalau ada angka satu, untuk memiliki sesi satu dia harus terhubung dengan angka 2 dan nggak mungkin karena sudah ada 2 di sini. Berarti ini bukan satu lagi. Oke. Berarti ini 4 atau 5. Oke. Petak ini nggak mungkin 4 ya. Kalau 4 dia harus melihat angka 4 juga. Jadi 4-nya bakal berulang gitu. Kayak contohnya begini. Berarti ini bukan 4. Kalau hmm, wow. Oke, keren juga deduksinya ini. Kalau ini 6 nggak mungkin deh. Karena kalau 6 dia harus melihat angka 2 ya di petak-petak yang berjarak 6. Nggak mungkin melihat ke kiri, nggak mungkin melihat ke atas, nggak mungkin melihat ke kanan, berarti hanya bisa melihat ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melihat angka 2 di sini. Tapi nggak mungkin ada angka 2 di sini karena dua petak ini sudah pasti akan berisi angka 2 gitu. Maka ini bukan angka 2 lagi. Wow. Oke. Ya, ada 2 di sini. Maka ini menjadi ganjil ya. Berarti petak ini bakal harus genap. Karena titik putih itu bakal selalu ada satu angka ganjil dan satu angka genap untuk memiliki selisih satu. Jadi ini bakal genap dan menjadi 4, maka ini bukan 4 lagi. Nice. Dan tapi kita masih nggak tahu ya ini 3 atau 5. Karena untuk memiliki selisih satu ini masih valid. Oke, berarti kalau petak 4 di sini dia akan melihat, dia harus melihat angka 3 ya. Dia nggak bisa melihat ke atas, bisa aja melihat ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan bisa melihat ke bawah ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Oke, tapi nggak mungkin 3 di sini ya. Kalau ada 3 di sini, uh, jumlah 6 juga harus melihat 3 gitu. 3 tambah 3, dan itu kan nggak mungkin. 3-nya bakal berulang. Oke, di sini mungkin nggak. Berarti antara petak ini atau petak ini ya. Hmm, masih belum tahu. Oke, kita punya 1, 2 pair di sini ya. Mana lagi nih deduksinya? Oke, kalau petak ini 3,
Kayak masih nggak apa-apa ya kalau ini 3. Saya nggak ngeliat ada masalah sih. 3 masih bisa ngeliat angka 5 di salah satu petak ini. Masih nggak apa-apa. Ya, kita lihat yang lain dulu. Dua petak ini 6 maksimal ya. 5 maksimal. Karena nggak bisa lebih dari angka 6. Berarti harus 1, 2, 3, 4, 5. Dan memiliki selisih 1 ya. Nggak mungkin ada angka 3 di sini ya. Kalau ada angka 3, maka harus yang double 3 lagi tadi ya. Dan itu nggak mungkin. Berarti, ya untuk memiliki selisih 1 di antara 1 tambah 1 dan 2, atau 4 dan 5. Tapi petak ini bukan 4, maka kalau dia 4-5 pair, harus 4 di atas dan 5 di bawah. Maka ini bukan 5 lagi. Hmm. Mungkin nggak sih ada yang bisa kita eliminasi di sini? Ini menarik gak sih kombinasi ini? Karena hmm, kalau ini 4 agak tricky gak sih? Kalau ini 4, dia harus melihat angka 2, tapi nggak mungkin di sini. 1, 2, 3, 4. Iya, nggak mungkin di sini. Berarti kalau ini 4, dia harus melihat angka 2 di bawah. Nggak mungkin ke atas ya, berarti harus ke bawah. 1, 2, 3, 4. Masih mungkin tapi ya. Kalau ini 4, wow. Oke. Oke, oke, oke. Nggak mungkin itu angka 4. Uh, tapi mungkin ya kayak kita lihat dari sini dulu deh. Karena angka yang mungkin pada titik hitam tadi ya antara 1, 2, 4, 8 atau 3, 6. Petak ini bukan 6, maka ini bukan 3, dan petak ini juga bukan 1 ya. Kalau ada 1 di sini, kita harus butuh 10 gitu untuk mendapatkan 11, dan itu nggak mungkin. Maka ini bukan 1. Berarti kalau kita lihat ya, kalau ini 4 tadi, dia harus melihat angka 2 di sini. Dan sekarang untuk mendapatkan rasio 1/2 nggak mungkin lagi karena petak ini bukan 1 dan bukan 4. Wow. Wow. Oke. Keren juga deduksinya ya. Agak sedikit tricky tapi keren, keren deduksinya. Oke, berarti ini bukan 4 lagi. Ini bukan 4 dan bukan 5. Bukan 4, 5 pair. Berarti ini adalah 1, 2 pair. Berarti ini bukan satu dan 2 lagi. Berarti ini antara 3 dan 6 atau 4 dan 8. Kalau 3 6 kita tahu posisinya ya. Harus 3 dan 6. Mungkin nggak petak ini melihat angka 3. Nah, mungkin ke atas ya. Kalau kalau ini adalah 3 dan 6, dia nggak mungkin melihat ke atas karena sudah ada 3 di sini. Maka harus melihat ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin ya ada 3 di sini. Oke. Kalau 48 mungkin nggak mungkin. Karena iya kalau dia 8 ya salah satu petak ini. Dia harus melihat ke paling pojok sini ya. Karena nggak mungkin melihat ke atas atau ke bawah. Nggak bakal ada petak yang cukup. Berarti kalau ada 8 di salah satu petak ini, dia harus melihat kedua petak ini. Kalau 8 di sini, ini akan membuat ini menjadi 3. Kalau 8 di sini akan membuat ini menjadi 1. Mungkin nggak sih? Bakal sedikit susah sih kalau ini 8, ini 1.
Enggak, kayak masih mungkin deh, satu satu ya. Hmm, Oke, gimana nih, saya bingung. Oke, mungkin kita lihat titik hitam ini kali ya, karena nggak mungkin berisi angka 4, maka nggak mungkin 24 atau 48 kombinasinya. Berarti antara 12 atau 36. Dan kalau ini hmm, kalau ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia enggak sih, enggak. Kalau ini 6, dia nggak mungkin melihat angka 4 di bawah ya. 6 harus tambah 4 untuk berjumlah 10, dan sudah ada 4 di sini. Berarti harus melihat ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih mungkin. Oke. Oke, gimana nih ya? Saya agak ngestak nih puzzle ini. Kalau ini satu, hmm, kalau ini satu, dia harus melihat 5 di salah satu petak ini. Kalau ini dua, iya, salah satu petak ini harus berisi angka 2 ya. Dan kalau ada 2 di sini, dia nggak bisa melihat ke sebelah kiri karena sudah ini bukan 4. Harus melihat di sini atau di sini. Eh, Gimana coba caranya? Oke, 3, lihat ke petak ini. Oke, gimana nih? Lu masih penasaran ini mungkin nggak sih untuk 1, 2? Kalau nggak ada masalah ya masalahnya. Kalau ini satu, harus melihat 7 di salah satu petak ini, tapi bisa aja di sini. Ya, deduksi ini tricky-tricky ya. Masalahnya petak ini bukan 8. Kalau petak ini 8, dia harus melihat 3 di sini ya. Tapi nggak mungkin sih. Iya kan ya, 8 nggak mungkin lihat ke bawah atau ke atas, maka harus melihat 3 di kiri ya. Dan petak ini harus memiliki selisih 1 dengan angka 3 dan bukan angka 4. Berarti harus 2. Dan kalau ada 2, 3 di sini, kita tidak bisa menempatkan 1, 2 lagi atau 3, 6 di sini. Wow, sampai ke pojokan sini harus lihat ya. Tricky banget. Berarti dia bukan 8. Kalau ini bukan 8, ini bukan 4. Mungkin saya miss sesuatu yang simpel kali ya. Tapi ya itulah yang saya temukan. Kalau petak ini 8, dia harus melihat 1 di sini. Kalau petak ini 6, dia harus melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa enggak, kalau ini 6 tadi, ini 3 ya. Jadi nggak bisa melihat ke atas lagi. Jadi kalau ini 6, dia harus melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 di sini. Kalau ini 8, dia harus melihat 1 di sini. Oke. 6 melihat 3, 8 melihat 1. Nggak terlalu menarik ya. Eh,
kayak saya miss sesuatu yang simple gitu di sini ya, yang apa, ada sesuatu yang saya miss tapi nggak tahu nih apa nih masalahnya. Kalau ini tiga, kalau ini empat agak susah nggak sih? Kalau ini 4 dia nggak bisa melihat ke kiri karena kita butuh melihat 7 ya. Satu 2 3 4 petak ini bukan 7. Melihat ke bawah nggak akan cukup. Berarti harus melihat ke atas. Satu 2 3 4 ini bakal 7. Tapi masalahnya masih mungkin ya. Kalau dia 3 dia nggak bisa melihat. Kita butuh 8 ya. Dan nggak bisa melihat ke petak ini. Tapi bisa aja di sini. Atau di sini. Eh, Oke, oke. Ayo fokus, fokus, fokus. Gimana sih lanjutannya? Kalau ini 6 mungkin nggak? Kalau ini 6 dia harus melihat. Kalau ini 6 dia ini hanya bisa melihat ke kanan ya, nggak bisa melihat ke bawah. Berarti harus melihat ke kanan. Oh, nggak mungkin ya. Ya. Petak ini bukan 6. Karena nggak bisa melihat ke atas, nggak bisa melihat ke bawah, maka harus melihat ke kanan. Tapi nggak mungkin. Satu, dua, tiga, empat. Enggak deh, mungkin. Saya pikir bakal ngeindeks ke sini ya. Tapi nggak, ternyata bisa ngeindeks ke sini. Harus ngeindeks ke sini. Dan mengindeks angka 2. Wow, oke. Gimana nih caranya? Oke, saya sudah lihat semua clue nggak sih? Gak ada yang ngebuka gitu loh. Oke, kita lihat clue ini lagi deh. Oh my gosh. Saya miss yang simple banget ya. Petak ini bukan angka satu lagi. Kalau ini satu, dia nggak bisa melihat empat di salah satu seluruh petak ini. Ah, oke oke oke. Sorry ya, gengs. Ah, miss yang ternyata deduksi yang sangat simpel sekali di sini ya. Oke, berarti ini bukan satu lagi, makanya menjadi dua. Ini menjadi satu, dan dua harus melihat tiga ya. Sudah melihat tiga di sini, berarti sudah oke. Satu harus melihat angka 6 di salah satu petak ini. Nah, mungkin di baris ini, maka harus di salah satu petak ini. Oke, ini udah selesai. Dan maka ini menjadi satu oleh Sudoku dan ini menjadi dua. Dan satu juga harus melihat angka 6 ya. Di salah satu petak ini, nggak mungkin di baris ini dan nggak mungkin di sini. Maka ada di dua petak ini dan melihat ke kanan. Oke, ya. Udah jalan lagi nih puzzle-nya. Oke, ini menjadi 6. Ini bukan 6 lagi. Sekarang ini bukan 3, maka ini sudah selesai. Salah warnain. Dan 2 harus melihat angka 7 di salah satu kena overlapping enggak di sini nih. Ya, 2 akan melihat angka 7 di salah satu petak ini. Oke. Jadi orange harus melihat angka 3 ya, masih bisa di salah satu petak ini. Ini ungu sudah melihat angka 1 di sini ya, berarti ungu sudah selesai. Oke. 2 harus melihat 7 di salah satu petak ini, dan kita belum tahu. Oke, akhirnya dapat progresnya kita. Um,
Dari deduksi tersebut, kita bisa melakukan eliminasi lagi nggak? Oke, 6 di dua petak ini ya. Petak ini mungkin banget ya kalau ini berisi angka 2 akan melihat angka 6 di sini dan valid. Tiga enam. Oke, oke, bentar, bentar. Kayaknya saya nemu deduksi deh. Karena petak ini nggak mungkin 8 ya. Kalau ada 8, tadi kan berarti harus melihat ke kanan ya. Nggak mungkin melihat ke atas, nggak mungkin melihat ke bawah, dan maka harus melihat ke kanan. Tapi petak ini bukan 2. Nggak bisa 8 tambah 2. Petak ini juga bukan 8 karena ini bukan 1. Dan kita tahu tadi bahwa titik putih bakal selalu memiliki satu ganjil dan satu genap. Dan angka genapnya bukan 8 dan juga bukan 4. Berarti harus ada angka 2 atau angka 6 di sini. Berarti kombinasinya antara 1, 2, 2, 3, 6, 6, 5, atau 6, 7. Oke. Dan petak ini bukan 1 oleh sudoku atau 6. Petak ini bukan 2. Oke. Dan kalau dia 5, 6 atau 6, 7, 6-nya bakal di sini ya. Berarti petak ini bukan 5 atau 7 lagi. Petak ini bukan 5 atau 7 lagi karena tidak bisa mendapatkan 6 di sini. Oke. Dan kalau 2, iya kalau 2 pun 2-nya juga harus di sini ya. Berarti antara 2 di sini dan ini menjadi ganjil atau 6 di sini dan ini menjadi ganjil. Oke, berarti ini bukan 3. Berarti saya lagi ngelihat masih mungkin nggak sih kandidat-kandidat ini untuk berisi angka, ada yang bisa dieliminasi nggak? Iya kayak petak ini bukan 5 ya. Kalau 5 kan harus 5 tambah 5, maka 5-nya berulang. Maka nggak bisa 5. Berarti kalau dia 6 dia harus 7. Mungkin nggak? Hmm, ya, ya. Simpel dulu deh. Petak ini bukan 3 ya. Karena kita tahu tadi uh, ini eliminasi yang sebelumnya nggak sih? Sama kayak sebelumnya. Kalau ada 3 di sini ini bakal 2 dan sekarang kita tidak bisa mendapatkan 1 2 atau 3 6 lagi di sini. Ya, berarti kombinasi yang mungkin di sini adalah 1 2 atau 6 7 ya. Hmm. Iya, kayak salah satu petak ini harus berisi angka 1 nggak sih? 1 dan 2. Karena kan kalau ini 6 7, ini bukan 3 6 lagi. Maka harus 1 2. Tapi kalau ini 1 2 ya ini berarti bakal 1 2 gitu ya. Berarti bakal ada angka 1 dan angka 2 di seluruh petak ini. Saya baru nyadar lagi ini bukan 1 ya oleh sudoku. Oke. Berarti petak ini bukan 2. Ya berarti kita harus selalu memiliki. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini kenapa jadi 1 nemper tiba-tiba? Oke, harus 1 nemper di sini ya. Dan salah satu titik ini harus yang 1 2 tadi. Kalau ini 6, wow.
Iya, 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 iya. Kayak iya dari petak ini bukan 6 nggak sih? Gimana cara lihatnya ya? Kayak gini, gini, gini. Kita lihat dari sini aja. Kalau ini 6 tadi kan ya, dia akan melihat 3 di sini. Dan maka 6 di sini tidak bisa melihat 3 dari atas, tidak bisa melihat dari bawah, maka akan melihat 3 dari samping. Nggak deh, simple simple aja. Kalau ini 6, berarti ini bukan 6. Kalau ini 8, hanya bisa melihat satu di sini dan ini bukan 6 lagi. Ya, ya. Berarti petak ini bakal selalu angka satu. Wow. Ini deduksinya bener-bener sedikit tricky ya di puzzle ini, tapi benar-benar luar biasa sekali sih konstruksinya bisa membuat mengeliminasi deduksi-deduksi sehingga membuat menjadi apa ya sangat-sangat limited gitu, membuat opsinya sangat-sangat terbatas sekali dan luar biasa sekali. Wow. Oke, berarti petak ini bakal selalu ada angka 2 dan dua petak ini untuk memiliki sisi satu ini harus 2. Oke, sehingga ini yang 1 2, makanya yang 3 6. Oke, nih udah dapat banyak angka sekarang ya. Satu harus melihat 8 di salah satu petak ini, makanya sudah selesai. Dua harus melihat 8 ya. Masih bisa di dua petak. 8 harus ada di salah satu petak ini. 4 sudah melihat 3 sekarang, maka orange-nya sudah selesai. 3 harus melihat 5. 5 nggak mungkin di sebelah 1, 2, nggak mungkin di bawah. Masih bisa di kanan atau di atas ya. Oke. Uh, kita ganti warna orange. 6 dia bisa melihat, sekarang udah nggak mungkin melihat angka 4 lagi di bawah 6-nya, maka harus melihat ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 4 di sini, makanya sudah selesai. Tadi sudah selesai 4-nya. Dan kita masih nggak tahu ya petak ini antara 3 atau 5. Kalau ini 5, dia nggak mungkin melihat ke kiri atau ke kanan ya. Dia hanya bisa melihat ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bakal membuat ini menjadi 3. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka 3. Antara ini 3 atau 5 di sini dan melihat 3 di sini. Oke, berarti saya ingat-ingat dulu tuh 3 bakal ada di dua petak ini. Siapa tahu berguna. Oke, tapi oleh Sudoku ya 3 dan 4 harus di salah satu petak ini. Ini bukan 4 lagi. Oke, masa belum banyak sih deduksi yang bisa kita dapatkan di sini? Harusnya udah lumayan banyak gak sih? Kalau kita lihat yang atas dulu lah. Kayaknya uh, udah lama banget ya nggak ngeliat yang di atas ini nih. Padahal ini titik hitam juga, saya baru nyadar soalnya. Oke, berarti kombinasi yang mungkin adalah dari 1, 2, 4, 8, atau 3, 6 ya. Petak ini bukan 4 atau 6. Petak ini bukan 3 oleh Sudoku. Petak ini bukan 1 atau 6. Petak ini bukan 2. Ini nggak mungkin 3 ya, karena ini bukan 6. Atau mungkin nggak sih salah satu petak ini berisi angka 8. Karena kalau dia 8 kan dia harus melihat ke bawah ya. Iya, kayak petak ini nggak mungkin 8 ya. Kalau enggak ding masih mungkin. 8 di sini sih yang nggak mungkin. 8 di sini dia kalau 8 tadi harus melihat di pojokan selalu, maka dia yang bisa melihat satu di sini. Tapi kalau ada satu di sini kita butuh 1 tambah 12 untuk mendapatkan 13 dan itu nggak mungkin. Berarti ini bukan 8 lagi. Kalau ini 8 dia bakal melihat 2 di sini. Kayak masih mungkin ya.
Hmm. Oke, kita lihatlah opsi-opsinya kali ya. Nggak mungkin tiga di sini ya. Kalau ada tiga, dia akan melihat satu, dua, tiga, atau ke kiri nggak mungkin, dan ke kanan di sini. Dan dua petak ini harus berisi angka 7 salah satunya, dan itu nggak mungkin. Ya, berarti nggak mungkin tiga di sini, maka ini bukan 6. Maka ini kalau 1, 4, ini bakal selalu 28 ya. 2 atau 8. Kalau ini 4 dan 1, itu tidak bisa memiliki rasio 1:2. Maka ini 2 atau 8. Menarik juga ya 2 atau 8 di sini. Kalau 8 dia harus melihat 2 di sini. Kalau ini 2 ya berarti ini adalah angka 2. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka 2. Saya nggak tahu sih deduksi-deduksi kayak gitu bakal berguna apa enggak. Oke, petak ini mungkin 4 nggak? Kalau 4 dia nggak mungkin melihat ke bawah ya. 1, 2, 3, 4. Ini bukan 5. Nggak mungkin melihat ke kiri, maka harus melihat ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Hmm. Oke. Ada lagi nggak sih deduksi-deduksi yang kayak gitu? Kayak 4 di sini, 4 hanya bisa melihat ke kiri ya. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ini nggak mungkin 6 nggak sih? Nggak mungkin 6 juga. Kalau ada 6 di sini, kita harus melihat angka 3 ya. 6 tambah 3. Nggak mungkin melihat ke kiri, nggak mungkin melihat ke kanan, dan nggak mungkin melihat ke bawah karena sudah ada 3 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petak ini bukan 3. Oke, berarti ini bukan 6, maka ini bukan 3. Hah, berarti kita punya 1, 2, 4, 8 di sini. Berarti salah satunya harus 8 dong. Iya, iya salah satunya harus 8 karena ini 1, 2, 4, 8 quadruple di sini ya. Berarti salah satunya harus 8 dan terhubung dengan angka 4 untuk memiliki rasio 1:2 dan sisanya adalah 1 dan 2. Yang satu lagi harus 1 dan 2. Berarti karena ini bukan 4, maka ini bukan 8 lagi. Berarti 8 ada di salah satu petak ini ya. Antara ini 8 dan membuat ini menjadi 2 dan nggak mungkin. Wow. Oke, ini keren, ini keren. Kalau ini, ya, karena petak ini adalah minimalnya angka 4 dong ya. Kalau ada 3 di sini, kita butuh menambahkannya dengan angka 10 gitu. 3 tambah 10 untuk mendapatkan 13, dan itu nggak mungkin. Berarti petak ini seminimal-minimalnya merupakan angka 4. Dan untuk memiliki sisi 1 di sini, seminimal-minimalnya ini merupakan angka 3 gitu. Jadi 8 nggak mungkin melihat angka 2 di sini ya, karena ini minimal adalah angka 3. Berarti ini bukan 8 lagi, sehingga ini menjadi yang 21, dan ini menjadi yang 48. Oke, nice. Dapat progres lagi. 8 harus melihat, hanya bisa melihat 2 di sini, maka ini selesai sekarang. Dan 2 harus terhubung dengan angka 1 atau 3, tapi tidak bisa 3. Oke, nice. 1 di sini. 1 untuk mendapatkan 6, kita harus melihat 5 di salah satu petak ini. Ini udah selesai. Dan 2, dia harus melihat 9 ya. Masih ada beberapa opsi, kita skip dulu. 4, dia harus melihat angka 5. 1, 2, 3, 4 nggak bisa melihat di sini, maka harus melihat ke samping. 5 di sini, maka ini selesai sekarang. Ini 1 cuman bisa melihat angka 8 di sini sekarang. Nice. Dan 2 dia harus melihat angka 8 ya. Angka 8 nggak, dia harus melihat angka 8 juga ya, sama dengan angka 1. Menarik, menarik. 8 tapi nggak mungkin di salah satu petak ini, maka harus melihat ke bawah di sini. Saya salah. 8 di sini, ini menjadi hijau. Oke. Udah 40 menit ya. Lama juga nih saya. Sorry ya gengs kalau saya lambat. Masih belajar ini, masih baru nih konsennya. Oke, ini harusnya banyak banget ya sih sudoku nih harusnya yang bisa kita dapatkan. Atau memang harus memikirkan remote sums terus kali ya. 2, oke lah kita mikirin remote sums saja lah.
Oh, ini sekarang 2 ini tidak bisa melihat 8 lagi di sini ya. Sudah ada angka 8, makanya bisa melihat di sini. Oke, nice. Maka ungu sekarang sudah selesai. 3, dia harus melihat angka 5, nggak mungkin di sini lagi. Oke, nice. Maka harus melihat di sini. Ini sudah selesai, orange-nya sekarang. Oke, dan kita tersisa beberapa clue lagi nih. Cuman ada beberapa doang. Oke, kita lihat inilah. Ini menarik sih. Karena sekarang kan tadi satu kroki putih harus memiliki satu ganjil dan satu genap. Tapi tidak bisa memiliki angka 2 atau 8 lagi di sini. Berarti dia akan memiliki angka 4 atau angka 6. Kalau angka 6, angka 6-nya harus muncul di sini ya. Dan ini menjadi 5 atau 7. Tapi kalau 4, masih bisa di dua-duanya ya. 4 bisa aja terhubung dengan angka 3 atau 5. Berarti ini adalah opsi yang mungkin. Tapi petak ini bukan 5 dan bukan 3 ya, karena tadi minimalnya adalah 4. Bentar, kenapa ini jadi selalu kenapa ini jadi selalu genap? Hah? Saya salah nggak sih? Iya, karena kalau 4 ya, dia nggak mungkin di sini ya angka 4-nya ya. Kalau ini 4, ini harus 3 atau 5, tapi nggak mungkin 5. Padahal tapi minimalnya adalah angka 4 tadi ya, jadi nggak mungkin angka 3 juga di sini. Berarti kalau dia 4, dia bakal selalu di sini. Kalau 6, dia bakal selalu di sini. Oh, ini deduksi-deduksinya bener-bener aneh tapi luar biasa sekali. Berarti genap bakal selalu di sini, dan maka ini menjadi ganjil ya, ini tidak bisa 4 lagi, dan bukan 5, karena kalau 5 bakal berulang 5-nya. Berarti kombinasi yang mungkin kalau ini 3, ini 4, kalau ini 7, ini 6. Dan ada yang bisa kita eliminasi nggak dari situ? 7, dia nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak bisa melihat ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus melihat 3 di sini. Berarti 3 bakal ada di salah satu petak ini ya. Antara ini 3 atau ini 7 dan melihat 3 di sini. Coba tahu berguna. Coba kita lihatlah kandidat yang mungkin, karena 3 ada di salah satu petak ini ya. Berarti petak ini hanya bisa berisi 4, 5, 6, 7, dan 9. Ya, karena nggak bisa berisi angka 3. Ini bukan 4 atau 6. Deduksi ini nggak sih tadi? Dan 6 di sini tadi saya ingat harus melihat petak ini ya. Kalau ini 3, karena dia nggak bisa melihat 3 ke atas, 6 akan membuatnya menjadi 3, maka nggak bisa melihat dari atas, maka harus melihat dari samping, dan ini bukan 3 lagi. Wow. Zion, I thought you said that this is 3-star. This is not 3-star difficulty. This is hard. Oke, berarti ini bukan 6 lagi, maka ini menjadi 8. Oke ya, berarti ini menjadi 8 dan hanya bisa melihat 1 di sini. Oke ya, berarti ini sudah selesai. Maka ini menjadi 4. Oke, 4 di sini dia harus melihat 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin melihat lewat kiri, nggak mungkin melihat bawah, maka harus melihat lewat atas ya. 1, 2, 3, 4. Oke, nice. Dia harus melihat 7 di sini ya. 4 dan 7. Kan ini sudah selesai. Ini bisa kita selesaikan ya sih? Kalau ada 1, ini 5. Iya, yang 1 di sini bakal selalu melihat angka 5 ya. Kayak kalau ini 1, ini bakal 5. Kalau ini 1, dia nggak bisa melihat 5 di sini, maka harus melihat 5 di sini. Dan yang manapun duanya kayaknya sudah valid gak sih? Kalau ada 2 di sini sudah melihat angka 4. Kalau ada 2 di sini sudah melihat angka 4. Jadi intinya kita harus memiliki angka 5 ya di salah satu petak ini. Sebenarnya ngaruh juga sih, karena kalau ada 5 di salah satu petak ini, kita nggak mungkin menempatkan angka 5 di sini ya. Kalau ada 5 di sini, kita tidak bisa menempatkan 5 di sini lagi, dan tidak bisa menempatkan 5 di sini karena di dalam box yang sama. Berarti 5 di box ini nggak mungkin di sini,
dan nggak mungkin di baris ini. Maka ada di dua petak ini. Oke, ini belum selesai juga ya. Dua nggak bisa melihat 7 di salah satu petak ini. Oh, ini bukan 6 lagi sekarang. Mana lagi? Dua, dia harus melihat 9 di sini ya. Kayak kita lihat inilah. Yang mungkin yang mana? Kalau ini 4, enggak deh, kalau ini 6 aja kali ya. Kalau ini 6, dia hanya bisa melihat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mungkin. Maka harus melihat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 6, dia harus melihat 7 di sini. Kalau ini 4, dia nggak bisa melihat ke atas. Karena 2 di sini, maka harus melihat ke samping di sini. Ini menjadi 9. Masih mungkin. Oke, kayaknya kita harus fokus ke Sudoku kali ya. Karena saya benar-benar nggak ngeliat banget kayak ada deduksi lainnya apa enggak di sini. Paling dari sini doang, kalau ini 5, ini 3 ya. Maka harus ada 3 di salah satu petak ini tadi. Oke lah, kita fokus dulu ke Sudoku kali. Kita lihat ada yang bisa kita dapatkan nggak. Satu ada di dua petak ini. Satu, 3 mungkin. 3 di dua petak ini ya. 3, 4. Masalah Sudoku juga kayaknya nggak bakal ngebantu banget. Soalnya nggak, saya nggak ngeliat ada angka-angka yang melihat satu sama lain gitu. Kalau ini 6, ini 7. Kalau ini 4, ini 9. Kalau ini 3 mungkin ya sih? Iya, kalau ini 3 dia nggak bisa melihat ke kanan ya. Satu, 2, 3 nggak mungkin. Berarti kalau ini 3 dia hanya bisa melihat ke atas. Satu, 2, 3. Iya, berarti kayak kalau ini 7 dia bakal melihat 3 di sini. Atau enggak ini bakal 3. Maka 3 dari salah satu petak ini. Kalau ini 7, enggak, kalau ini 3 dia hanya bisa melihat 7 di sini. Enggak, di sini. Atau enggak ini bakal 7. Berarti 7 ada di salah satu petak ini. Berarti ini nggak mungkin 7 lagi. Oke. Ada nggak enak saya pensil mark ya. Maka 2 nggak bisa melihat 7 di sini lagi. Nggak terlalu menarik sih. Oh, wow. Oke, Sudoku ternyata saya miss-nya ya di sini. 8, maka tidak bisa di box ini lagi, maka harus di sini. Ya, ya, ya. Maka satu hanya bisa melihat 5 tadi di sini. Masih belum juga ya untuk dapetin deduksinya di sini. Kita lihatlah tadi dari kolom ini kali ya. Karena kan tadi, iya, 3 harus ada di salah satu petak ini ya. Antara ini 3 atau ini 5 dan melihat 1, 2, 3, 4 dan melihat 3 di sini. Berarti yang tersisa tidak bisa berisi angka 3 lagi. 1, 2, nggak mungkin 3, nggak mungkin 4, bisa aja 5, 6, 7, atau 9, nggak mungkin 8. Petak ini bukan 5, petak ini bukan 7. Dan 5 di box ini bakal ada di dua petak ini selalu ya.
Menarik juga. Kayak kalau ini 3, berarti dia nggak bisa melihat 5 ya. Karena kalau ini 3, ini bakal 5. Jadi nggak bisa melihat secara uh, vertikal. Maka harus melihat secara horizontal. Dan nggak mungkin di sini. Berarti kalau ini 3, ini bakal 5. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka 5 ya. Antara ini 5 atau ini 3 dan melihat 5 di sini. Oke. Berarti ini bukan 5 lagi. 1, 2, 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, maka harus 7 atau 9. Ini bukan 1, ini bukan 2, ini bukan 3. Ya, ini kayak kemungkinan besar saya uh, ada sesuatu sih yang saya nggak nemu deduksinya. Bentar, kalau ini 5, ini nggak bisa satu lagi ya. Yang menarik juga ya. Kalau ini 1, ini bakal 5. Nggak ada masalah sih 1, 5, 3 ya. Oke, ini benar-benar nih saya miss. Astaga. Baru diomongin udah kelihatan langsung. Saya kayaknya nggak melakukan solve dengan baik sih untuk puzzle ini. Sorry ya, gengs. Berarti ya kayak 5 oleh Sudoku harus di sini. Ya, dan 5 oleh Sudoku di kolom di box ini harus di sini. Ya kan benar ada Sudoku yang saya miss ternyata. Berarti di kolom ini butuh 7 dan 9, ada 7 di sini. Oke, nice. Ini bukan 7 lagi. Ini bukan 9. Box ini butuh 1, 2, dan enggak, bukan. Ini bukan 2, ini bukan 7, 9. Ini kan yang single deh. Enggak, bukan. 1, 3, 4. Oke, butuh 1, 3, 4. Ini bukan 1. 3 melihat ke box ini ada di 2 petak ini, maka ini bukan 3 lagi. Sehingga ini menjadi 1. Wow, oke. Dan melihat ke samping 2, 1. Kalau ini 1 harus melihat 5 di sini sekarang. Dan 2 sudah melihat 4. Oke, nice. Tinggal dikit lagi nih yang belum nih. 2 masih belum melihat angka 7 ya di salah satu petak ini. Kalau ini udah bukan 3 lagi ya. 3 tidak bisa melihat. Ya, 3, kalau 3 di sini tidak bisa melihat 7 lagi di sini. Maka ini menjadi 7 dan hanya bisa melihat 3 di sini. Oke, ini sekarang sudah selesai. Ini bukan 5 lagi oleh Sudoku. Maka 7 harus terhubung dengan angka 6. Dan 6 harus melihat angka 7 ya. Nggak bisa secara horizontal, maka harus secara vertikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 di sini. Oke, ini bukan 7 lagi. Dan bukan 2 juga ya. Maka ini menjadi 9. Oke, ya udah. Akhirnya udah ngebreak deh kayaknya ini deh. Ini oleh Sudoku. Ini menjadi 4. Dan 6 sudah melihat 7 tadi ya. Berarti sudah selesai. Ya, berarti tinggal dua lagi yang belum. Ini sama ini. Ini juga belum ya. Tapi ini sudah melihat 5 di sini sekarang oleh Sudoku. Oke, berarti ini udah selesai. Berarti ini butuh 3 dan 9. Oke, ini adalah 1 dan 6. Yap, ada 6 di sini. Kolom ini mungkin kita butuh 3, 6, dan 9. Oke, ada 6 di sini. Ini menjadi 3, 9. Baris sini masih butuh angka 4 ya. Tapi 4 tidak bisa di box ini, maka harus di sini. 9 juga sih. 9 harus di sini sekarang. Oke, dan ini menjadi 3. Ini adalah 2.
Ya, 2 dan 6. Ini 7, 9, 7, 8, 9. Oke. Dan kolom ini mungkin kita butuh 7 dan 7 dan 9. Belum bisa. Ini bukan 5 lagi. Box ini mungkin 1, 3, 7, 5. Dari sini bukan, oh ada satu yang bisa kita tempatkan sekarang. Ini bukan 5. 9 mat ke atas, 3 dan 9. Nice. 2 masih bisa lihat, masih lihat 7 ya di sini ya. 2 sudah melihat 9 tapi sudah oke. Oke, mana nih? Masa masih belum juga sih? Oh, ada 6 di sini yang melihat ke atas. Dan yang tersisa di box ini adalah 7, 8, 9. Ada 7, 8 di sini. Maka ini menjadi 9. Menjadi 7, 8. Ini menjadi 9. Dan 4. Dan 2 sudah melihat angka 7 ya. Jadi otomatis ya kalau ini. Nanti sisanya tinggal sudoku aja sekarang. Oke, nice. Ini bukan, ini sudah selesai sekarang. Kolom ini butuh angka 7. Ups, ini kenapa jadi 7 melihat ke samping, 3, 7, 5, 3, 4, 3 ke sini. Kolom ini butuh angka 9, lihat ke samping 9-nya. Dan yang tersisa adalah 7, 2, dan 8. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Rivets. Wow, 1 jam ini ya videonya. Maaf ya gengs kalau tadi saya agak lama gitu menemukan deduksi-deduksinya. Terutama dari sudokunya sih, saya agak lama tuh untuk scanningnya. Dan tapi kalau menurut saya puzzle ini nggak mudah sih, nggak gampang sih ya. Agak tricky gitu untuk menemukan deduksi-deduksinya. Di sini kita harus benar-benar teliti sekali ya dengan seksama untuk melihat opsi-opsi yang mungkin dari sebuah sangkar ini gitu. Jadi kita harus melihat dengan teliti banget gitu lah untuk melakukan deduksi-deduksinya, untuk melakukan eliminasinya. Tapi sangat keren sih konstruksinya kalau menurut saya. Bisa membuat suatu puzzle dengan desain yang sangat menarik banget ya di sini. Dan interaksi yang sangat menarik juga dengan clocking-nya. Banyak logika-logika yang sulit ya, makanya ini emang bintang 4 sebenarnya di ratingnya di LMD. Ya memang saya setuju sih agak susah soalnya puzzle-nya. Tapi benar-benar konstruksi yang luar biasa sekali ya. Membuat ide yang keren, konstruksi yang luar biasa sekali, logikanya sangat menarik, puzzle yang luar biasa sekali lah pokoknya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.